Satu berita yang kita terima tapi kita tidak cross check terlebih dahulu, ternyata kita terperangkap dengan omongan, dengan berita hoax mungkin yang sekarang sering beredar di media televisi atau media internet. Kita langsung menerimanya, menyebarkannya kembali, menceritakannya kembali tanpa meng-cross check terlebih dahulu. Hati-hati, suatu saat atau bisa jadi kalau kita menyebarkan informasi yang belum jelas, berita tersebut akan menimbulkan satu sifat atau satu akibat yang disebut nadimin, yang akan muncul penyakit ini yang disebut adzanbu bil farhi, merasa bangga ketika melaksanakan sebuah dosa. Ketika dia sudah terbiasa meninggalkan sholat, maka akan muncul penyakit yang kedua, yaitu adzanbu bil farhi, merasa bangga dengan melaksanakan sebuah dosa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Penyakit yang kedua yang akan muncul dikarenakan penyakit yang pertama sudah ada melekat pada diri seseorang yang hatinya dalam keadaan sakit. Ketika seseorang sudah berani meninggalkan sholat, berarti dia itu sudah merasa bahwa sholat sebagai amalan yang paling utama sudah dia berani untuk meninggalkan, apalagi amalan-amalan yang lain. Dan begitu pun sebaliknya, ketika sholat tidak dilaksanakan, berarti sebaliknya dia berani untuk melaksanakan dosa, berani untuk melaksanakan dosa yang kecil atau bahkan dosa yang paling besar. Dan bukan hanya seperti itu saja, ketika seseorang sudah dihantui, sudah melekat, digambarkan sebagai hati yang terkena oleh penyakit, orang tersebut itu ketika melaksanakan dosa bukan menjadi suatu hal yang biasa, bahkan adzanbu bil farhi, dia itu merasa bangga ketika melaksanakan sebuah dosa. Jadi bukan hanya menganggap satu hal yang biasa, ini bahkan lebih dari menyikapi dosa itu suatu hal yang biasa, tapi dia menganggap saya ini merasa bangga dengan dosa tersebut. Hal tersebut diabadikan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu akan diampuni, akan dimaafkan, illal mujahirina, kecuali orang-orang mujahir. Kita artikan dulu, kita sebutkan dulu kalimatnya mujahir. Wa inna minal mujahirati, sesungguhnya orang-orang yang disebut dengan mujahirah atau al-mujahirina itu gambarannya seperti ini. Ayat malar rajulu billaili amalan, seseorang melakukan satu amalan di waktu malam, amalan maksiat tentunya, amalan yang termasuk amalan yang dosa. Summa yusbihu, kemudian dia itu tidur menjelang waktu paginya, wa qad satarallahu alaihi, yang sebetulnya Allah telah menutup aib orang tersebut ketika dia melaksanakan dosa tersebut. Dia tidur sampai waktu pagi, sampai waktu pagi itu Allah sudah menutupi kesalahan, dosa, aib dia sendiri. Tetapi ketika dia di waktu pagi terbangun dan dia bertemu dengan temannya, dengan sahabatnya, payaqulu, orang tersebut berkata kepada temannya, ya fulan, hai fulan, amiltu barihata kada wa kada, tadi malam aku melakukan dosa ini dengan penuh kebanggaan, bahkan mungkin dengan sebuah tambahan, kamu melaksanakan dosa hanya sebatas pekerjaan seperti ini, saya bisa lebih daripada Anda. Itu adalah sebuah kebanggaan yang dimunculkan oleh seseorang yang hatinya sudah dipenuhi rasa sakit, dipenuhi oleh penyakit. Ketika dia sudah meninggalkan sholat, melaksanakan dosa itu sudah menjadi hal yang biasa, bahkan bukan hanya biasa, dia merasa bangga dengan dosa yang pernah ia lakukan. Yang mana kalau kita perhatikan dari hadis yang tadi, sebetulnya Allah itu sudah menutupi aib dia ketika melaksanakan dosa. Orang lain itu tidak ada yang tahu.
Tapi justru ketika waktu pagi, dia itu menceritakan kepada orang lain dosa yang ia lakukan di waktu malam tadi dengan penuh kebanggaan, dengan penuh rasa tidak pernah merasa dosa bahwa pekerjaan di waktu malam itu adalah hal yang dosa. Itu sebagai sebuah gambaran orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang akan muncul penyakit ini yang disebut adzanbu bil farhi, merasa bangga ketika melaksanakan sebuah dosa. Ketika dia sudah terbiasa meninggalkan sholat, maka akan muncul penyakit yang kedua, yaitu adzanbu bil farhi, merasa bangga dengan melaksanakan sebuah dosa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saking besar akibatnya ketika seseorang sudah berani meninggalkan sholat, maka penyakit-penyakit itu akan muncul. Berbagai macam penyakit yang di awal disebutkan bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat berarti dia sudah biasa melaksanakan sebuah dosa, bahkan merasa bangga ketika dia melaksanakan dosa. Ketika Allah sudah menutup pun aibnya, dia menceritakan dengan merasa bangga. Dan ketika seseorang sudah meninggalkan sholat dan terus menerus berbuat dosa dan merasa bangga, maka ketika ada seseorang yang memberikan nasihat, memberikan ilmu, memberitahu kepada dia itu merasa benci terhadap nasihat. Bahkan kalau bisa kita simpulkan, Al-Quran itu semuanya adalah nasihat. Ketika seseorang di dalam hatinya sudah ada penyakit, maka bacaan Al-Quran dibacakan oleh siapapun, bahkan hanya sekedar bacaannya saja, dia akan muncul di dalam hatinya satu penyakit, yaitu karhul Quran, membenci kepada Al-Quran, benci terhadap bacaannya, benci terhadap nasihat orang yang di dalamnya diambil dari ayat-ayat Al-Quran, atau mungkin tausiah-tausiah yang pastinya itu di dalamnya mencantumkan ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, besar akibatnya ketika seseorang sudah meninggalkan sholat. Penyakit yang selanjutnya adalah karhul Quran, membenci untuk membaca Al-Quran. Sementara Rasulullah SAW, para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan tentunya lebih sering menceritakan, memberikan nasihat kepada kita. Al-Quran itu adalah obat bagi kita. Bahkan Ibrahim An-Nakhai dia menjelaskan kepada kita salah satu dari obat bagi yang hatinya dalam keadaan sakit itu adalah at-tadabburu bil Quran. Mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi diikuti dengan tadarus dan tadabur. Diteliti, dibuka apa yang ada dalam isi Al-Quran tersebut, tafsirnya, maknanya, dan penjelasan-penjelasannya. Tetapi bagi orang yang di dalam hatinya sudah ada penyakit, bukan semangat untuk membuka apa makna yang ada dalam Al-Quran, bahkan mendengarkannya pun dia merasa benci. Mungkin masih terngiang di telinga kita, atau bahkan masih mengingat berita yang pernah mencuat di hadapan kita semua mengenai seseorang yang berniat untuk membunuh seorang ulama. Bahkan tentunya sudah melaksanakan penusukan tersebut. Ketika dia diinterogasi, ketika dia ditanya, hal sepele muncul dari lisan dia. Kenapa Anda membunuh? Kenapa Anda berniat untuk membunuh? Ternyata dia menjawab, saya merasa terganggu dengan tausiah yang Ustadz tersebut ucapkan atau nasihatkan di speaker yang ada di masjid tersebut. Itu merupakan sebuah gambaran bagi kita semua bahwa orang tersebut secara tersirat hatinya itu sudah sakit. Sampai-sampai orang yang memberikan nasihat itu dia benci, bukan hanya kepada Al-Qur'annya saja. Orang yang menyebutkan nasihat tersebut, memberikan nasihat tersebut, itu saking membencinya, dia berniat untuk membunuh. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan sejarah Rasulullah SAW, tentunya bukan menganggap suatu hal yang biasa, tentunya bagian dari ujian dakwah Rasulullah SAW. Yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang baik. Yang ia sampaikan itu adalah Al-Quran. Tetapi yang menerima nasihat tersebut, yang menerima bacaan Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang hatinya dalam keadaan sakit, ternyata banyak.
yang ingin mengancam, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Itu sebagai gambaran bagi kita semua bahwa hati yang harus kita jaga, harus kita senantiasa jaga dalam keadaan sehat, jangan sampai masuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita semua. Ikhwatu iman rahimakumullah. Penyakit yang selanjutnya yang akan muncul ketika seseorang sudah berani meninggalkan sholat, merasa bangga ketika dia melaksanakan satu dosa, bahkan susah untuk diberikan nasihat, sehingga dia itu sudah terbiasa dengan dosa tersebut. Makanya akan muncul di dalam hatinya itu melaksanakan dosa itu bukan hanya sekedarnya saja, tetapi menjadi sebuah kebiasaan, dan bahkan dia mencintai kepada maksiat tersebut. Dia mencintai kepada perbuatan dosa tersebut. Oleh karena itu, sifat atau penyakit yang akan muncul itu namanya hubbul ma'asi. Hubbu itu mencintai, ma'asi itu perbuatan dosa. Yang mana kalau kita rinci dari segi bahasa, sebetulnya ma'asi itu adalah dosa yang dilaksanakan bukan hanya dia sendiri yang melaksanakan, tetapi maksiat itu adalah sebuah dosa yang dilaksanakan bisa oleh dua orang atau beberapa orang. Penyakit yang ketiga ini, ketika sudah menjalar pada hati seseorang, sehingga penyakit tersebut memberikan pengaruh kepada anggota badannya untuk senantiasa melaksanakan dosa dalam kesehariannya. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah terbiasa dengan melaksanakan sebuah dosa, maka Allah pun mengancam dengan sebuah ucapan, dengan satu ayat Al-Quran. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang taba'allahu. Taba'a itu Allah memberikan stempel, memberikan cap kepada hati mereka, memberikan cap kepada penglihatan mereka, sehingga apapun yang ia laksanakan, apapun yang ia lakukan, itu menjurusnya kepada hal-hal dosa, dan susah untuk diberikan nasihat untuk kembali kepada kebaikan. Karena apa? Karena sifat yang akan muncul bagi orang yang sudah diberikan stempel di dalam hatinya sebagai hati yang penuh dengan penyakit, ada sifat bagi penyakit tersebut, bagi hati tersebut adalah al-ghafilun, orang yang senantiasa lalai dalam melakukan satu kebaikan, enggan, tidak mau untuk melaksanakan sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, mafhumnya, dia itu justru suka, hobi untuk melaksanakan satu kemaksiatan. Ini adalah sebuah ancaman yang paling besar bagi kita semua. Kalaulah hati seseorang, apalagi itu hati orang muslim, hati orang mukmin, dia berani untuk meninggalkan sholat, dan sebagai salah satu tanda sholat itu pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Tapi ketika seseorang sudah melaksanakan atau berani untuk meninggalkan sholat, penyakit-penyakit itu akan muncul. Yang terakhir ini adalah, yang keempat ini adalah hubbul ma'asi, suka, hobi untuk melaksanakan suatu kemaksiatan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Penyakit selanjutnya, ketika seseorang itu sudah merasa suka untuk melaksanakan perilaku dosa, ketika dia sendiri ataupun ketika dia berkumpul dengan orang lain, ide-ide untuk melakukan sebuah dosa itu akan muncul dengan seketika. Karena apa? Karena tuntutan atau bisikan-bisikan dari setan untuk senantiasa melakukan dosa. Oleh karena itu, apapun yang muncul di hadapan dia, baik itu adalah ucapan yang ia dengarkan, pekerjaan yang ia lihat di hadapan temannya, itu senantiasa akan dibumbui dengan dosa. Oleh karena itu, penyakit yang selanjutnya bagi diri yang hatinya itu dipenuhi dengan penyakit, akan muncul sebuah penyakit sibuk mengumpat atau fitnah atau berburuk sangka. Istilahnya dalam bahasa Arab disebut as-sikhru. Untuk hal seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewanti-wanti, memberikan nasihat kepada kita di dalam satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu
hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, hendaklah kalian tabayyun, hendaklah kalian cross check, cek dan recheck atas kebenaran dari berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Ditakutkan kalian itu terkena dikarenakan ketidaktahuan kalian itu, kalian akan menyesal. Satu berita yang kita terima tapi kita tidak cross check terlebih dahulu, ternyata kita terperangkap dengan omongan, dengan berita hoax mungkin yang sekarang sering beredar di media televisi atau media internet. Kita langsung menerimanya, menyebarkannya kembali, menceritakannya kembali tanpa meng-cross-check terlebih dahulu. Hati-hati, suatu saat atau bisa jadi kalau kita menyebarkan informasi yang belum jelas, berita tersebut akan menimbulkan satu sifat atau satu akibat yang disebut nadimin. Kita termasuk orang-orang yang menyesal karena sudah menceritakan, menyebarkan sebuah berita yang berita tersebut belum tentu benarnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada kita semua sebetulnya itu memberikan nasihat kepada kita, bukan hanya sekedar untuk kebaikan kita di akhirat, tetapi menjaga kita selama kita hidup di alam dunia ini. Yang mana ketika kita bersosialisasi, ketika kita ngobrol dengan teman, dengan sahabat, dipastikan itu ada berita yang muncul. Apakah berita tentang keagamaan, apakah berita tentang hangatnya perpolitikan. Nah, disinilah kita sebagai orang yang mukmin, orang yang senantiasa menjaga sholat kita. Gambaran orang yang sudah terbiasa menjaga sholatnya, mendirikan sholatnya, insya Allah hatinya itu dibarengi dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Karena bagi orang yang hatinya sudah mati, orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit, ada berita apapun itu, dia akan senantiasa membumbui berita tersebut dengan ucapan-ucapan yang berlebihan. Bahkan tentunya tadi tidak tabayyanu, tidak bertabayun, tidak cross check terlebih dahulu atas benar atau salahnya berita tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kelima penyakit ini mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita semua. Tentunya yang paling utama, kita senantiasa menjaga sholat kita agar penyakit-penyakit yang tadi tidak muncul ada di dalam hati kita semua. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa guna?